Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana? Sudah siap belajar? Kali ini kalian akan belajar tentang sifat-sifat persamaan kuadrat dan bagaimana caranya menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya sudah diketahui. Oke? Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video ini ya. Mari kita mulai belajar. Hubungan akar-akar persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat. Sebelum kalian mengetahui hubungan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu jenis-jenis akar kuadrat dan sifat-sifat persamaan akar-akar persamaan kuadrat, kalian harus mengenal dulu yang namanya diskriminan. Diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, maka nilai diskriminan dirumuskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dengan A di sini itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 hal di sini. Itu bisa dilihat dari diskriminannya, nilai diskriminannya. Yang pertama, ketika D-nya, nilai diskriminan itu lebih dari 0. Yang kedua, D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga, D-nya kurang dari 0. Untuk yang pertama, D lebih dari 0. Ketika nilai diskriminan lebih dari 0, maka akar-akar persamaan kuadrat itu adalah akar-akar yang real, atau X1 dan X2 itu anggota bilangan real dan berbeda. Berbeda di sini artinya X1 nilainya tidak sama dengan X2. Yang kedua, ketika diskriminan sama dengan 0. Ini juga akar-akarnya adalah anggota bilangan real dan sama. Nilai X1 sama dengan nilai X2. Yang ketiga, ketika diskriminannya kurang dari 0, maka ini akar-akar persamaan kuadratnya tidak real. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh soal nomor 1. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai diskriminan terlebih dahulu untuk bisa menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum mencari nilai diskriminan, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 2,
A itu tadi adalah koefisien dari X kuadrat. B-nya 3, koefisien X. Dan C-nya 1, konstantanya 1. Kemudian kita substitusikan ke rumus diskriminan. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya di sini 3, jadi 3 kuadrat min 4A. A-nya 2, C-nya 1. 4 kali 2 kali 1. 4 kali 2 itu 8, 8 kali 1 itu 8. 3 kuadrat itu 3 kali 3. Itu adalah 9. Jadi di sini Ibu bisa menuliskan 9 min 8. 9 dikurang 8 itu hasilnya 1. Nilai diskriminan itu sama dengan 1. Karena D sama dengan 1, 1 itu lebih dari 0, maka ini memenuhi sifat atau jenis yang pertama, yaitu maka akar-akar persamaan kuadratnya real dan berbeda. D-nya lebih dari 0. Real dan berbeda akar-akarnya. Contoh yang nomor 2. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus 16 sama dengan 0 agar mempunyai akar-akar kembar. Akar-akar kembar itu artinya X1 sama dengan X2. Tentukan nilai B. Syarat agar mempunyai akar-akar kembar tadi itu adalah mempunyai akar kembar, maka diskriminan atau D itu nilainya harus sama dengan 0. Maka kita akan mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu. Di sini A-nya 1, B itu B yang akan kita cari nanti. C adalah 16. Rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. D-nya ini nilainya 0. Kenapa? Karena agar memiliki akar-akar yang kembar. B kuadrat ini masih tetap B, ini yang akan kita cari. Min 4A, A-nya 1, C, C-nya 16. 4 kali 1, 4 kali 16 itu 64. Sehingga Ibu bisa menuliskan 0 sama dengan B kuadrat min 64. Kemudian kita pisah ruas ke kiri, min 64, sehingga jadi plus 64. 0 plus 64 sama dengan B kuadrat. 0 ditambah 64 itu tetap 64 sama dengan B kuadrat. Maka B adalah akar dari 64. Akar dari 64 itu plus 8 min 8 atau plus minus 8. Sehingga nilai B-nya itu adalah 8 atau min 8. 8 kali 8 itu 64, min 8 kali min 8 itu juga 64. Sehingga nilainya betul di sini. B-nya itu 8 atau min 8. Berikutnya, sifat akar-akar persamaan kuadrat. Sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Sifat yang pertama, X1 plus X2 itu sama dengan min B per A.
Penjumlahan akar-akarnya itu min B per A. Yang kedua, perkalian akar-akarnya. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Sifat yang ketiga, X1 min X2 sama dengan plus minus akar D per A. Yang nomor 4, seper X1 plus seper X2 itu sama dengan X1 plus X2 per X1 kali X2 sama dengan min B per C. Contoh soalnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2x kuadrat plus 5x sama dengan 3, maka berapa nilai X1 plus X2 dan X1 dikali X2? Kita akan menggunakan sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat. Di sini kita tidak mencari nilai X1 dan X2 berapa, baru kita menghitung X1 plus X2, X1 kali X2. Tetapi kita gunakan sifat-sifat yang tadi. 2x kuadrat plus 5x sama dengan 3. Ini belum bentuk umum persamaan kuadrat, sehingga kita arahkan menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sehingga kita akan memindahkan angka 3 di ruas kanan ke ruas kiri. Di sini angka 3-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga bentuk umumnya menjadi 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Untuk yang pertama, di sini A-nya itu 2, B-nya 5, C-nya min 3. Ingat, kalau ada minnya ikut. Yang pertama, X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Min B, B-nya 5, A-nya 2, min 5 per 2. Atau ini kalau dijadikan pecahan campuran itu menjadi 5 dibagi 2, itu dapatnya 2. 2 kali 2 itu baru 4, kurangnya 1, kelimanya. Jadi min 5 per 2 itu sama dengan min 2 1 per 2. Ini penjumlahannya. Sekarang yang ditanyakan hasil perkaliannya. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C, nilai C-nya di sini min 3, A-nya 2. Sehingga X1 kali X2 itu sama dengan min 3 per 2. 3 bagi 2 itu 1. Ini kurangnya 1 ya. 2 kali 1 itu 2. Ketiga itu kurangnya 1. Sehingga di sini hasilnya min 1 per 2. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Ingat pelajaran kelas 7 untuk matematikanya. Menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Rumusnya x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Susunlah persamaan kuadrat jika
akar-akarnya min 2 dan 3. Kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal nomor 1. Diketahui akar-akarnya min 2 dan 3. Ini artinya X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 3. Maka kita gunakan rumus yang tadi, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. X min X1, X1 nya min 2, kita ganti di sini X1 menjadi min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, min kali min itu jadi plus, maka ini menjadi X plus 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Ya, berikutnya kita kalikan. Langkah yang pertama, cara mengalikannya, yang pertama X kali X. X kali X itu hasilnya X kuadrat. Berikutnya X kali min 3. X kali min 3 itu hasilnya min 3X. Yang ketiga plus 2 kali X, itu artinya plus 2X. Langkah yang keempat, plus 2 kali min 3. Plus kali min itu min, 2 kali 3 itu 6, sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadrat yang tengah ini kita sederhanakan, min 3X plus 2X itu hasilnya min 1X. Min 1X, angka 1 di sini tidak perlu ditulis, maka yang ditulis hanya min X. Min 6 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat ini sudah tersusun yang akar-akarnya min 2 dan 3, yaitu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Yang B, persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Rumusnya X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min, ini hasil penjumlahannya, penjumlahan akar-akarnya, plus ini hasil perkalian akar-akarnya. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh soal nomor 1. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar persamaan X1 dan X2 jika diketahui X1 plus X2 sama dengan min 3 dan X1 kali X2 sama dengan min 1/2. Hasil penjumlahan akar-akarnya di sini diketahui min 3 dan hasil kali akar-akarnya di sini diketahui min 1/2. Kita gunakan rumus yang B yang ini. Diketahui X1 plus X2 itu sama dengan min 3 dan X1 kali X2 sama dengan min 1/2. Hasil penjumlahan akar-akarnya itu min 3 dan hasil kali akar-akarnya itu min 1/2. Kita gunakan rumus yang tadi, X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min, hasil penjumlahannya X1 plus X2 di sini diketahui min 3
maka kita ganti di sini min 3x plus x1 kali x2 itu min 1/2. Kita ganti di sini min 1/2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, x kuadrat min dikali min itu plus 3x plus kali min itu min 1/2 sama dengan 0. Bentuknya persamaan kuadrat seperti ini. Tetapi kita bisa membuat ke bentuk lain. Caranya ini kita hilangkan pecahannya biar tidak muncul pecahan. Caranya kedua ruas kita kalikan sebuah bilangan, yaitu KPK dari penyebutnya. Di sini pecahannya cuma 1. Artinya penyebutnya ini yang kita gunakan untuk mengalihkan di kedua ruas. Jadi nanti ruas kiri kali 2, ruas kanan juga dikali 2. Agar nanti duanya ini bisa dicoret nanti atau disederhanakan. Sehingga ruas kiri kali 2, ruas kanan juga dikali 2. Kita gunakan hukum distributif. 2 kali x kuadrat itu 2x kuadrat. 2 kali plus 3x itu hasilnya plus 6x. 2 kali min 1/2 itu hasilnya min 1. 2 yang ini dengan ini dicoret atau disederhanakan sehingga hasilnya min 1. Sama dengan 0 kali 2 itu hasilnya 0. Di sini sudah tidak muncul pecahan. Jadi nilainya atau persamaan kuadratnya itu bisa dirubah menjadi 2x kuadrat plus 6x min 1 sama dengan 0. Ini dua persamaan yang ekuivalen. Contoh nomor 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0 adalah, kita diminta membuat persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0. Ini di sini variabelnya y. Ya, jadi jangan bingung. Contoh-contoh sebelumnya ibu gunakan variabel x, kali ini ibu gunakan variabel y. Y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0. Akar-akarnya misalnya di sini ibu tulis y1 dan y2. A-nya di sini 1. B-nya ini juga 1, C-nya min 2. Kita cari hasil penjumlahan akar-akarnya. Y1 plus Y2 itu rumusnya min B per A. Sama dengan min B-nya 1, A-nya 1. Min 1 dibagi 1 itu 1. Sehingga hasil penjumlahan akar-akarnya itu min 1. Untuk yang persamaan kuadrat, y kuadrat plus y min 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari hasil perkalian akar-akarnya. Y1 kali Y2 itu sama dengan C per A. C-nya di sini negatif 2, A-nya di sini 1. Negatif 2 per 1 itu hasilnya negatif 2. Negatif 2 dibagi 1 itu negatif 2. Akar-akar yang baru itu 3 kali akar-akar yang pertama. Sehingga bisa ibu tuliskan di sini akar-akar yang baru adalah 3Y1 dan 3Y2. 3 kalinya. Sehingga kita akan mencari hasil penjumlahannya. 3Y1 plus 3Y2 bisa ibu tuliskan seperti ini. 3 kita keluarkan, kita pakai hukum distributif. 3
dikali Y1 plus Y2 sama dengan 3. Untuk yang tadi, nilai Y1 ditambah Y2 itu hasilnya min 1. Sehingga kalau Ibu kalikan, 3 dikali min 1 itu min 3. Ini hasil penjumlahan akar-akar yang baru. Kemudian kita cari perkaliannya. Perkalian akar-akar yang baru. 3Y1 dikali 3Y2. Kita kalikan 3 kali 3 itu 9. 9Y1 kali Y2 sama dengan 9 dikali. Untuk yang tadi, hasil perkalian akar-akarnya itu min 2. Maka kita kalikan 9 dikali min 2 itu hasilnya min 18. Ini hasil perkaliannya, yang min 3 itu hasil penjumlahannya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Y kuadrat min Y1 plus Y2Y ditambah Y1 kali Y2 sama dengan 0. Y kuadrat hasil penjumlahan akar-akar yang baru itu min 3. Kita masukkan di sini. Min ini rumus min 3Y plus hasil perkaliannya itu min 18. Kita tulis di sini min 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Y kuadrat ini min kali min itu plus 3Y plus kali min itu min 18 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan yang lama itu adalah Y kuadrat plus 3Y min 18 sama dengan 0. Sudah paham? Jangan lupa, kalian harus tetap semangat untuk belajar daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.